Terapis yang ditemukan tewas di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu dipastikan menggunakan identitas orang lain saat melamar pekerjaan. Kepastian ini diperoleh setelah polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teka-teki kematian RTA, terapis di bawah umur yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, awal Oktober lalu masih berbalut misteri. Sejumlah saksi telah diperiksa dan olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan. Namun, polisi hingga saat ini belum juga bisa mengungkap penyebab kematian remaja perempuan berusia 14 tahun ini. Selain menunggu hasil otopsi, penyelidik juga memeriksa CCTV untuk mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Korban diketahui baru 2 bulan bekerja di Jakarta Selatan setelah sebelumnya bekerja sebagai terapis selama 7 bulan di Pulau Bali. Dari hasil pemeriksaan, RTA mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui sebuah platform media sosial. Meski masih di bawah umur, korban nekat melamar pekerjaan dengan menggunakan identitas orang lain yang sudah dewasa agar bisa diterima bekerja. Dari barang bukti yang dapat kami amankan sampai saat ini, dia pada saat mendaftar itu diduga dia menggunakan identitas palsu. Jadi dia menggunakan identitas kakaknya, sehingga umurnya itu bukan di bawah umur atau 14 tahun, tetapi umurnya itu sudah 21 tahun. Nah, ini masih kami melakukan pendalaman lanjutan. Kepastian penggunaan identitas orang lain ini diperoleh setelah Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak keluarga terapis memilih mencabut laporan polisi usai berdamai dengan pihak SPA. Meski demikian, polisi akan tetap mengusut kasus kematian RTA. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus tewasnya terapis yang ditemukan di sebuah lahan kosong di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, yaitu ada Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rehana dan Mbak Jasmine. Selamat siang pemirsa TV One. Baik, Pak, kami ini ingin tahu bagaimana update penyelidikan dari kasus ini, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Rehana. Dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, sejak dilaporkan pada kejadiannya tanggal 2 Oktober dan mulai penyelidikan tanggal 3 Oktober 2025, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa saksi sejumlah 19 orang. Kami jelaskan bahwa adapun 19 saksi itu terdiri dari manajer dari PT tersebut, juga dari teman-teman terapis, juga dari trainer, security maupun dari pihak perusahaan perekrut atau penyalur tenaga kerja itu sendiri. Ya, Pak Nicholas, sejumlah saksi ini sudah diperiksa. Lalu sebenarnya bagaimana, Pak, awal mula korban ini tertarik bekerja di Delta Spa? Ya, jadi korban melihat live yang dilakukan oleh teman korban di salah satu TikTok atau di TikTok, di media sosial maksudnya, sehingga dia tertarik untuk melamar di salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya dia menggunakan KTP saudarinya dan melamar di daerah Jakarta juga perusahaan tersebut dan menyerahkan identitas dari saudarinya itu sendiri. Jadi dia tidak menggunakan identitas aslinya, tapi dia menggunakan identitas yang merupakan saudari kandungnya itu sendiri. Hal ini bisa kami jelaskan bahwa hasil pemeriksaan dari identitas
korban yang tertera di badan korban ataupun dari Dukcapil yang kita meminta keterangan serta perusahaan perekrut dan penyalur tenaga kerja itu sendiri. Baik, artinya ini tidak menggunakan identitas yang asli, tapi Pak, kami juga ingin tahu apakah pihak spa ini sudah diperiksa dan bagaimana hasilnya sejauh ini, Pak? Iya benar, kita dari pihak perusahaan pengguna jasa daripada korban ataupun penyalur daripada korban ini kita sudah mengambil keterangan klarifikasi dan mendapatkan bahwa yang bersangkutan memang melamar dengan menggunakan identitas orang lain, saudarinya. Jadi dari pihak penyalur atau perekrut memberikan keterangan demikian dan hal itu diperkuat dengan barang bukti berupa formulir yang diisi oleh korban itu sendiri yang juga kami sudah amankan itu. Ya Pak Nikolas, mengingat ini korban masih di bawah umur, apakah ini juga bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, Pak? Ya, kami jelaskan bahwa dalam kasus ini ada dua kasus yang kita tangani, yaitu yang pertama terkait dengan kematian dari korban itu sendiri. Kematiannya wajar atau tidak wajar, itu yang sedang kami melakukan penyelidikan. Barang bukti yang sampai saat ini kami masih menunggu, yaitu hasil autopsi dan hasil toksikologi dari Puslapor dan dari Rumah Sakit Polri. Dan juga kami sedang memeriksa forensik digital terkait dengan CCTV atau decoder untuk memberikan penjelasan kepada kita penyelidik apakah yang bersangkutan meninggal secara wajar atau tidak wajar. Yang kedua, kasus terkait dengan laporan yang disampaikan oleh saudara atau kakak kandung daripada korban itu sendiri berinisial FRRA, itu melaporkan bahwa korban tersebut adalah adik kandungnya dan melakukan bekerja masih di bawah umur, yaitu 14 tahun. 14 tahun ini juga kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa Pak Dukcapil dari Indramayu dan surat-surat lainnya seperti KK, dan memang membuktikan bahwa yang bersangkutan masih berumur 14 tahun lebih. Terkait dengan hal ini, memang kami harus sesuaikan dengan SOP yang berlaku, bahwa apakah yang bersangkutan bekerja di bawah umur atau tidak. Kan kita tadi sudah saya jelaskan bahwa korban melamar dengan menggunakan identitas palsu. Gitu. Baik. Terima kasih Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali atas informasi yang Anda berikan dan juga telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami juga harapkan tentunya kasus ini segera menemui titik terang. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.